Karena itu wahai kaum muslimin, Quran termasuk salah satu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai amanat. Quran harus kita amalkan. Riwayat beliau, riwayat hidup beliau harus kita pelajari. Salah seorang pengarang kitab Maulud berkata, andai kata kita tiap hari membuat maulud, maka belum apa-apa, belum merupakan sesuatu apa-apa terhadap Rasulullah SAW. Budi manusia itu kepada kita besar. Walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Ma'asyiral muslimin, maulid kita dan hari-hari yang perlu kita peringati dari riwayat hidup beliau itu banyak. Hari lahirnya seperti sekarang, hari diutusnya beliau menjadi nabi, hari Isra dan Mi'rajnya dengan segala riwayat dan oleh-olehnya, yaitu salat 5 waktu. Hari hijrahnya dari Mekah ke Madinah, hari bagaimana beliau waktu sampai ke Madinah, apa yang perlu, yang mulai beliau amalkan. Tidak ada lebih daripada membangun masjid, mempersaudarakan antara umat Islam. Akha bainal muhajirin wal ansar, antara pendatang yang bersama beliau dan antara ansar penduduk Madinah, diukhuwahkan, dijadikan semacam saudara. Berdirilah wahai fulan, berdirilah wahai fulan, bersahabat, bersalaman, bercium-ciuman, berpeluk-pelukan. Kamu ini bersaudara sampai hari kiamat. Dan begitulah sampai habis. Itu pekerjaan yang kedua. Yang ketiga, menulis surat kepada suku-suku dan umat-umat yang beragama lain di sekitar Madinah. Itu wahai kaum muslimin, amalan Rasulullah SAW. Waktu salah satu sahabat berteriak mengatakan, wahai muhajirin, aku tersinggung perasaanku, mari kita bangun memukul Ansar. Ansar sudah mulai juga berteriak, wahai Ansar, ya lal Ansar. Apa jawab Rasulullah SAW? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kamu sudah mulai berteriak-teriak ala jahiliyah sedang aku masih di tengah-tengah kamu? Ma'asyiral muslimin, tidak ada lain yang kita mesti teladani kecuali Rasulullah SAW. Kalau kita jauh daripada beliau, jauh dari sunnahnya, jauh dari segala yang beliau ajarkan, maka kita akan jauh juga dari kebenaran, jauh daripada kejayaan, dan jauh daripada surga. Na'udzubillah min dzalik. Yapi mengadakan ini maksudnya supaya mengajak semua yang hadir ini bersama-sama masuk surga, insyaallah. Tidak usah ditanyakan anda syiah apa sunnah. Itu sudah masalah yang tidak boleh diterbitkan lagi. Bukan masalah. Yang ditanyakan sekarang, saudara muslim apa kafir? Jangan sampai kita terlibat oleh arus-arus politik barat. Jangan sampai kita diadu domba oleh barat. Banyak kaum politisi menganggap bahwa fitnah syiah sunnah di sini, di luar sini, di Malaysia, di Thailand, di mana, itu adalah pekerjaan barat. Mereka merasa tersinggung. Ada satu negara Islam yang betul-betul memakai bendera Islam, itu mereka tidak mau lihat itu di dunia. Mereka tidak mau mendengar ada satu negara namanya negara Islam. Mereka bekerja untuk menumpas itu sampai habis. Dan semua negara akan dibosniakan kalau dapat. Tapi sebelum membosniakan dia mesti pakai tertib. Iran 2 kali akan dibasmi. Pertama melalui operasi Blue Light zaman Carter, gagal total. Malunya Carter, Allah SWT sendiri yang tahu. Lalu yang kedua, usaha secara tidak langsung memakai tangan lain untuk memerangi negara yang mengatakan Allahu Akbar dan asyhadu an la ilaha illallah ini. Itu pun tidak membawa hasil yang mereka cari. Akhirnya negara itu mencaplok Kuwait. Kuwait dibela dan menanglah Barat. Sekarang bersemayam di Teluk dengan undangan orang-orang Teluk. Padahal negara yang saya sebut tadi yaitu Iran dengan ikhlas mengusir Syah, sebab dia dipakai oleh Barat untuk menjadi polisi di Timur Tengah, di belah timur. Yang Barat adalah Israel. Ini dipakai oleh Barat sebagai polisi
yaitu Syah. Syah ditumbangkan dan Amerika ikut keluar sekali daripada Teluk. Ini malunya Amerika sampai sekarang. Mereka sekarang mencari jalan. Apa jalannya? Kalau Sudan, karena Sudan juga ada inisiatif menjalankan hukum Islam, sekarang Sudan ditanami satu Binalu di selatan, di bawah pimpinan Jenderal Grant. Itu memerangi hukumat Sudan. Ini nanti alasannya kelaparan di selatan. Nanti dengan alasan kelaparan mereka datang dan akan mengambil itu Sudan atau memukul Sudan. Somal sudah selesai masalahnya. Sekarang Palestina. Hari ini hari pembagian Palestina, di mana orang-orang Arab yang berjuang hampir 60 tahun dan yang intensif 40 tahun lebih, 48 tahun, itu cuma mendapat sepotong tanah gurun yang tandus. Dan itu akan dianggap satu kejayaan. Sebenarnya anggota PLO sendiri juga tidak setuju dengan itu. Tapi akan terjadi. Tinggal satu, Iran. Dan untuk mengisolir Iran dari negara-negara Islam dan umat Islam di dunia, diisukan di mana-mana bahwa Iran kafir. Ini sebagian dari kaum politisi mengatakan ini pula Amerika juga. Kalau sudah ke situ, kalau satu waktu ini dipukul, umat Muhammad seluruh dunia tidak ada yang bergerak. Mendoakan pun tidak mau. Buat apa mendoakan orang kafir? Padahal tanda-tanda apa? Tanda-tanda, jangankan tanda kafir, tanda kurang taat pun, tanda kurang bakti pun tidak bisa kelihatan di sana. Orang-orang yang kelihatannya zahirnya salat 5 waktu menghadap kiblat seperti kita. Adapun itu waktu boleh dijadikan 3 atau 5. Itu semuanya adalah menurut ikhtilaf ahli fikih. Quran yang dibaca adalah Quran yang kita punya ini juga. Dan itu semuanya menjadikan mereka itu betul-betul sedulur dengan umat Islam sedunia, tapi Zionis internasional mempunyai cara-cara mengekat ini hubungan dengan menakut-nakutkan beberapa orang di Timur Tengah bahwa nanti kerajaanmu akan habis kalau ini kuat. Maka beradulah. Sebab sebelum negara Republik Islam ini dibangun, Syah Iran itu orang Syiah. Jangan dikira kalau dia minum atau mabuk saban hari dia bukan Syiah, dia Syiah. Cuma Syiah tidak mengamalkan. Jadi tidak berbahaya buat superpowers waktu itu. Karena itu dibiarkan. Tidak disinggung-singgung masalah madhab. Tapi di waktu Syiah sekarang akan merupakan satu momok dan akan semakin hari semakin kuat dikobarkan fitnah Syiah kafir supaya umat Islam beradu tenaga dengan mereka, berkelahi. Dan ini yang dimaukan oleh mereka. Dan di Timur Tengah juga. Tapi saya kira saudara-saudara, kalau masalah sunnah Syiah ini akan dipelajari, saya kira caranya banyak sekali, dan syarat-syaratnya juga cukup bisa diketengahkan. Orang ulama dan tidak ada dengki, tidak ada kemauan untuk menggeser lawan, tapi kemauan mencari kebenaran. Lain sekali antara orang yang mau mencari kebenaran dengan orang yang mau menjatuhkan lawannya, mau menang. Itu dia nanti ngotot membawa sesuatu yang tidak pantas pun dia bawa. Dan masalah sunnah Syiah ini apabila ditangani oleh orang-orang yang kebetulan akhlaknya sempit, sopan dan akhlaknya kurang, akan membawa fitnah. Bukan di zaman ini saja, tapi di zaman dulu. Dalam riwayat bahwa pengikut Abu Hanifah, madhab Hanafi dan madhab Syafi'i di sekitar Irak dan Basrah berlomba untuk mencari penganut dan pendukung. Waktu itu masing-masing tidak kuat, takut kalah. Itu sebagian yang menamakan dirinya ulama, membawa hadis-hadis palsu untuk menjatuhkan lawannya. Pengikut Abu Hanifah berteriak-teriak di mimbar-mimbar mereka bahwa Rasulullah SAW bersabda,
akan tiba suatu saat di mana ada satu manusia yang mendekati umatku bernama Muhammad ibn Idris, lebih berbahaya daripada iblis. Siapa itu Muhammad ibn Idris? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Begitu penganut Abu Hanifah. Penganut Syafi'i mengatakan bahwa akan datang suatu umat, akan ada di tengah-tengah mereka seorang bernama An-Nu'man, lebih berbahaya kepada umatku daripada syaitan. Dua hadis palsu dilontarkan di gelanggang dakwah, padahal dua-dua ini mengerti bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai namaku, berbicara memakai namaku atau berbicara atas namaku dan dia palsu, maka bersedialah dia untuk masuk neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mereka bukan tidak tahu hadis ini, tapi semangat untuk mau menang membuat seperti itu. Itu juga bukan satu cara yang baik, tapi itu dicatat oleh sejarah, dan catatan itu sungguh menyedihkan hati. Dan catatan-catatan sekarang pun saya kira juga akan menyedihkan hati kita kelak. Kalau 100 tahun lagi atau 200 tahun lagi dibaca oleh anak cucu kita, itu akan menjadikan mereka tidak senang sama sekali. Ma'asyiral muslimin, banyak jalan. Banyak jalan. Yang paling mudah, dua pihak dengan ikhlas mencari kebenaran. Dua mazhab ini dites dengan Quran. Yang lebih dekat dengan Quran yang lebih benar, yang jauh tidak benar, yang bertengkaran, yang berselisih, yang bertolak belakang dengan Quran sama sekali mau salah. Harus ada tekad begitu. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, ikhlaskan hati kita untuk berbicara tentang ini, tidak untuk menang, tidak untuk menjatuhkan lawan. Ini bukan kampanye pemilu yang orang boleh bicara agak sedikit keras terhadap lawannya, kemudian maaf-maafan. Ini tidak, ini generasi yang kita pimpin. Ini dendam khusumat akan terus mendalam, dan ini yang tidak kita inginkan. Yapi, wahai kaum muslimin, membuka pintunya, mengulurkan tangannya sewaktu-waktu untuk mengikhtiarkan segala yang baik, yang pantas, untuk memperdekat, mempertemukan antara umat Muhammad SAW. Jangan ada hal-hal semacam yang kita dengar dan yang mungkin akan kita dengar besok lusa. Jangan sampai ada itu diteruskan. Barangkali semua orang tahu bahwa itu tidak menguntungkan umat Islam. Syiahnya, sunnahnya, dua-dua rugi. Yang untung nanti yang membuat ini move, yang membuat ini intrik, itu yang untung. Dan kebetulan bukan muslim. Saya kira tidak seorang pun ingin supaya kaum yang bukan muslim itu untung atas risiko kita, atas risiko persatuan kita dan pondok kita. Bukan saja persatuan terbang, tapi uang terbang. Kadang-kadang di beberapa tempat nyawa terbang. Yang untung lawan. Tak akan ada seorang muslim yang mau menerima keadaan seperti itu. Saya kira sekedar sambutan, cukup sekian saja. Nanti akan banyak yang akan berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini dapat saudara mengerti. Saudara kita lebih awas, lebih waspada, lebih menggunakan akal dan menggunakan hati. Kalau kita bisa bangun malam, bisa berdoa, bisa baca Quran, ini semua nanti insya Allah akan menyebabkan hati kita lebih sabar, lebih tenang, lebih ayam insya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Maaf jika ada dalam kata-kataku tadi ada yang kurang berkenan di hati saudara. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.